turun di kamar ini yuk. Orang. Nyor, mana gue nyeker.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudari. Coba untuk kode presensi kuliah hari ini 837 627. Kuliah hari ini itu 3 materi ya yang belum saya sampaikan, tapi PPT-nya sudah saya taruh di My Classroom ya. Yaitu yang pertama itu kita drainase untuk gedung. Kita belum materinya belum saya sampaikan. Terus yang kedua itu memadam kebakaran. Ya. Terus yang ketiga nanti kita latihan soal-soal untuk air limbah, drainase, dan pemadam kebakaran. Ya, saya mulai materi yang pertama mengenai drainase. Ya, drainase itu berarti yang ketiga ya, jenis air yang ketiga yaitu air hujan atau drainase. Kita lihat itu dunia. Yang pertama air minum itu di sesi kuliah kita yang pertama. Terus di awal sesi kedua ini air limbah dan fan. Terus yang ketiga ini untuk drainase. Ya, pada gedung itu drainase wajib terpisah ya antara air limbah dan drainase itu harus terpisah. Itu harus ada perbedaan antara beda pipa untuk air limbah dan drainase. Antara air limbah dan ya. Itu untuk apa? Limbah dan untuk perencanaan apa? Perencanaan drainase itu yang saudara harus perhatikan yaitu kemiringan ya. Karena debit yang akan kita terima eh, berapa meter kubik per detiknya atau liter per detiknya itu sangat tergantung pada kemiringan ya. Terus kondisi talang datar atau ternyata penghubungan limpasan dari tap. Terus berikutnya kan dia mengalir ke kondisi talang tegak atau downspignya yang digunakan untuk menyalurkan dari air talang datar ke pembuang ke kondisi terang. Terus saringan, ada tidak perlu kita tambahkan saringan aja yang harus saudara perhatikan. Ya, untuk perencanaan drainase gedung itu harus periode ulang hujan 25 tahun. Ya, terus atap itu tidak boleh menampung air selama 24 jam. Itu biasanya kalau atapnya datar ya. Kalau ada gedung-gedung yang ada atap datar itu tidak boleh menampung selama 24 jam.
Terus berapa ketinggian air yang tertampung di dalam atap? Itu ada aturannya di tabel. Ya. Nah, ya, dan tabel 19 MSRP tahun 2005. Ya, untuk areal atap yang lebih kecil atau sama dengan 929 meter persegi itu harus dipasang dua saluran air. Setiap penambahan 929 meter persegi itu harus ditambah saluran satu saluran. Jadi ada aturan bahwa areal itu kita batasi 929. Ya, bila atap menggunakan pengendalian area drainase, ini untuk menghitung beban atapnya. Kalau untuk konstruksinya berapa beban yang dibutuhkan. Ya, untuk kenaikan atap, namanya kalau datar itu 3 miring berapa ya. Terus setiap pertemuan antara atap dan harus dilengkapi dengan scupper atau bukaan talang. Ya, kalau pilih apa miring sama miring, tengahnya harus ada scupper. Aturannya tidak boleh kurang dari 4 inch. Ya. Impesan akan menunjukkan 3 bagian scupper. Ya, diberi pas dengan kebenaran 45 gram. Dari raf ini saudara bisa lihat di 17 SPP. Ya, kalau pengenori baru sebenarnya di ya. Jadi kalau kita lihat perhitungannya untuk perencanaan, ya kita mulai penentuan ukuran talang datar. Itu di talang datar kayak begini, dia akan menerima air dari tap kan, itu dilihat dari bisa direncanakan dari tabel 16. Terus talang tegaknya itu bisa dilihat di tabel 17. Kalau menggunakan talang setengah lingkaran itu di tabel ya. Talang atap itu disesuaikan dengan rencana strukturnya. Ada yang strukturnya bentuknya atap miring atau atap ya. Terus untuk pengendalian aliran ya, itu bisa menggunakan misalkan saringan dengan apa ya, ini saringan. Saringan ini saudara lihat di gedung kalau saudara naik itu di, di apa decksnya atau atap datarnya kan yang sedang TL itu kalau saudara naik pas di datarnya itu ada pasang saluran. Ya, terus kita mulai dari tabel 16. Ukuran talang horizontal atau datar. Ya, ukuran pipanya itu kalau saudara lihat di sini ada ukuran pipa 3 inch. Itu berapa debitnya? Ini untuk kemiringan 1%. Nanti kalau ada 2%, 3%, 4% akan berbeda. Ya, jadi saran atap itu Pak, kalau data itu kan tetap harus ada. Ya.
Ini bidang horizontal yang diperbolehkan untuk berbagai nilai curah hujan. Satuannya dalam jam, saudara ingat bahwa satuannya dalam jam. Artinya kalau saudara mendapatkan data curah hujan harian, ya kan, data hujan harian, saudara harus tahu berapa jam dia hujannya. Sehingga saudara bagi data curah hujan harian bagi dengan jumlah hujan. Itu ketemu dengan apa? Curah hujan per jam. Ya. Kalau curah hujannya misalkan 25,4, maka kalau saudara menggunakan talang ukuran 3 inch, luasannya 305 akan mendapatkan debit 0,2. Kalau curah hujannya 25,4, ya, saudara luasannya 19,888, maka bila menggunakan talang diameter 6, debitnya 83. Jadi untuk merencanakan ya. Kalau saudara misalkan talang data apa saudara punya dek ya, talang 50,8 ya, apa apa curah hujan. Maka kalau saudara menggunakan talang diameter apa, luasannya 994, maka saudara bila menggunakan talang 6, debitnya 6. Ya, jadi ini curah hujannya, ini luasan yang bisa dilayani diameternya. Jadi kalau saudara, jadi curah hujan, luasan merencanakan ukuran pipa. Ya. Tapi kan tidak semua curah hujan itu ada di angka-angka ini. Nah, itu harus dilakukan interpolasi. Kalau misalkan 50,8, ya, dengan talang 8 inch, berarti dia bisa melayani 2137. Ya kan? Diameter 8 dengan curah hujan 376,2, dia bisa melayani 1427. Ya kan? Kalau curah hujannya 60, saudara interpolasi dengan diameter 6, dia akan melayani luasan jadi harus ini sedang untuk mendapatkan kondisi realnya atau saudara harus menggunakan interpolasi. Itu untuk apa? Untuk perencanaan. Ini juga ada yang kemiringan 2%, 3%. Nanti saya tampilkan di latihan soal. Ya, latihan soal itu ada tabel yang 2%. Ya, terus untuk talang tegak itu juga sama. Ya, diameter pipanya berapa, curah hujan hari jamnya berapa, luasan talang yang dilayani akan untuk talang tegak. Ya, kalau setengah lingkaran, tadi kan ada talang datar yang ukurannya setengah lingkaran. Ya, kalau kemiringan 0,5%, kalau 1%, curah hujannya, luasan yang dilayani. Ya, itu untuk ukuran talang setengah lingkaran. Ya, misalkan saudara rusun A di kota B, curah hujannya 25,4. Saudara lihat kemiringan saluran drainase, saudara rencanakan berdasarkan aspek drawing, dia 1%. Oh, talang datarnya itu kemiringannya pipa talang datar 100 mm. Luas atap rusunnya itu 1.200. Saudara diminta mengecek apakah tulangan datarnya memenuhi kriteria. Saudara kan tinggal tadi
Oh, ada curah hujan berapa, ya kan? Terus kemiringannya salam datar tadi saudara rencanakan 1%. Pipa talang dasarnya digunakan 100 milimeter luasan kaca. Cukup atau tidak? Dilihat di tabel 16 tadi. Ya. Terus saudara cek curah hujan 25,4 diameter 400 itu berapa tadi? Kalau luasan atapnya lebih besar dari lebih luas dari realnya, berarti kan tidak cukup. Harus lebih luas persennya harus lebih kecil daripada luas apa? Atapnya harus lebih kecil dari luas yang dilayani. Ya, ini kita lihat ya. Itu gampang yang soal ini. Enggak saudara lihat tabel 16. Kita lihat curah hujannya berapa? 25,4, ya kan? Terus diameter talangnya tadi direncanakan dia 4 inch. Diameter talangnya 4 inch. Apakah dia bisa melayani berapa tadi? 1.200 meter persegi. Kita lihat di tabel 2, tabel 16. Ya. Berarti curah hujannya 254. Ulangi contoh. 254, luas diameter talangnya 4 inch. Berarti dia bisa melayani 699 meter persegi. Ya kan? Sedangkan luasan tadi, berapa luasan atapnya? 1.200. Cukup atau tidak? Dia hanya bisa melayani apa? Artinya harus diperbesar. Karena tidak cukup kalau 254 luasannya 699, ya biayanya dilayani 4 tidak cukup ya. Harus digunakan talang yang ukurannya berapa? Ini kan 1.200 kan. Oh, jadi supaya mendapatkan 1.200 harus menggunakan diameter. Setelah 1.200 harus menggunakan talang yang 5 mm. Karena dia bisa melayani 1.241. Berarti talang yang di apa? Di ukuran talang yang ada di ini enggak. Ya, karena ini 1.200 banyak ini 1% dari 4. Sekarang kan yang dicek tabel ternyata enggak cukup ya. Kemudian tergolong atau ukuran talang data tidak sesuai dengan curah. Ya kan harus digunakan ukuran talangnya berapa? 5 ya. Terus tentukan ukuran talang tegak dan talang datar. Untuk luas atap 15,3,2. Curah hujan 54, ya. Jadi kalau diminta untuk menentukan talang tegak dan talang datar. Bulan selupnya 1% untuk talang datar. Curah hujan 54,6. Luasan atapnya 15,3. Berapa saudara diameternya? Kita lihat ke tabel ini lagi. Untuk talang horizontalnya, curah hujannya 54,6. Jadi antara ini kan. Ya. Terus luasannya 1.533. 1.000 luasannya 1.000 kan di sini. Kalau pakai ini
kan masih 94. Oh, berarti ya kita anggap bahwa 1490 secara interpolasi kita ketemu talang datarnya sekitar 8. Ini perkiraan aja sebagai kelihatan ini interpolasi. Menginterpolasinya bagaimana? Ya, interpolasi begini. Ya, interpolasinya curah hujan 50,8, berarti kan saya lihat di sini. 50,8, nah, coba dengan itu dengan apa? Talang tegak 8, 2, 1, 7. Kalau 76, 14, ini dari perkiraan dulu, makanya 54 di sini, luasannya harus lebih dari 1.500. Jadi sekitar segini luasannya antara ini sama ini 1.500 di sini. 58, 54 yang di sini. Ya. Di antara 2137, 1427 diameternya. Kita cek. Ya, curah hujan kalau saya menggunakan 6 cm dulu, 6 in dulu. Ini juga nanti dulu. 50,8 luasnya ini. Curah hujan 76 luasnya 66. Maka curah hujannya untuk 54,6 luasnya berapa? Curah hujan 76 sampai ini itu kan perbedaannya 25,4. Luasan 94 sampai 63 itu 331. Artinya penambahan 1 meter curah hujan akan mengurangi luasan 13,3. Mungkin ada perbandingan kan. 254 curah hujannya, luasannya. Jadi kalau 1 berarti 1 milimeter curah hujan berarti 331 dibagi 25. Untuk curah hujan 54 itu kan jadi 50 itu tambah 3,8 meter. Maka akan mengurangi 38,54. Sehingga untuk diameternya 56 curah hujan 54 ini luasnya biasanya 994 dikurangi 52,941. Tidak mencukupi karena kebutuhannya 15 juta. Jadi kalau saudara menggunakan di 6 inch. Tapi catatan ngomong ini sekitar 8 inch. Ya, kita lihat angka 8 inch. Curah hujan segini luasannya. Curah hujan di atasnya, maka curah hujannya kan selisihnya 54. Luasnya tinggal saudara yang lebih 4. Luas kurangnya kecil. Tiap milimeter berarti curah hujan 54 sampai ini perlu tambah 3,8 akan mengurangi luasan sehingga curah hujannya cukup. Jadi kita menggunakan tangki yang diameter saya sampaikan bahwa itu kan 54. Itu kan antara curah hujan 50,8 sama 7 sekitar sini. Sedangkan saudara tadi angkanya kan 1.500 ya. Jadi antara ini. Oh, berarti talangnya. Itu kalau berdasarkan perkiraan. Tapi kalau berdasarkan perhitungan ya saudara harus hitung. Curah hujannya itu antara berapa, luasan saudara antara tahun. Ini 94, 663 kan tak cukup. Luasannya 1532. Nah, kalau ini kan cukup luasan 2000, luasannya 1400. Jadi kan antara ini bertalang. Untuk prosedur talang tegak sama dengan ini. Ya, cuma apa luasannya menggunakan tabelnya menggunakan yang talang tegak. Secara itu, oh, berarti antara 50 ini. Jadi 500 talang tegaknya saudara lihat. Ini kan 1.500. Oh, talang tegaknya dia diameternya berapa? Kita
1.500 sama 1.700 ya, mungkin kan ini 2.500 tegak ini di sini ya, cara 1.900 1.700 kalau tegaknya tetap. Coba cek secara hitungan terus atau nah itu untuk perencanaan drainase. Dia hanya menggunakan berapa curah hujan. Kalau atapnya miring bagaimana? Kalau atap miring kan berarti harus saudara proyeksikan kan ke arah datar. Ini karena dianggap semua bahwa itu talangnya ya, kalau kemiringannya talang 30% ya saudara harus luasan itu saudara proyeksikan. Itu ya, ya. Itu untuk drainase. Ada pertanyaan untuk perencanaan drainase? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk drainase? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tapi suara saya dengar ya. Saya ngomong sejak tadi, saya pikir saudara dengar atau tidak. Gitu. Ya. Terus ini kita terus. Oh, terdengar Pak. Terima kasih. Terima kasih terus. Ya, punya apa? Oh ya. Terus berikutnya pemadam kebakaran. Materinya juga sudah. Lambing ini kan sebenarnya sederhana saja, tidak perlu perhitungan. Cuma harus membaca aturan atau ada tabel-tabel. Dan tabelnya biasanya sederhana. Ya, untuk pemadam kebakaran itu ada peraturan, beberapa peraturan yang sudah saya pakai, yaitu peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di kota. Itu saudara pakai untuk perencanaan kebakaran di suatu kota atau bangsa. Ya, jika saudara merencanakan sistem pemadam kebakaran di suatu kota, itu saudara menggunakan peraturan menteri. Kalau drainase kan itu kemarin saya jelaskan, kalau untuk gedung dan persilnya itu meliputi gedung dan dalamnya. Itu peraturan menteri tentang pengelolaan air hujan untuk kawasan gedung dan persilnya. Yang membuat harus diwajib. Ada wajib kelola air hujan. Berapa gedung luasannya, kelolanya berapa kemarin sudah kita buat. Ya, terus khusus untuk drainase gedungnya itu mengacu ke STI, untuk STI untuk lambing. Seperti saya sampaikan tadi, ada talang perencanaan, talang mendaftar, dan talang tegak didasarkan pada apa? Luasan dari tap dan curah hujan. Dan curah hujan yang dibutuhkan itu curah hujan harian selama 25 tahun ke depan. Sampai nanti untuk perencanaannya curah hujan harian itu harus dibagi dengan jumlah jam hujannya. Kalau misalkan hariannya 100 meter per hari, tapi ya
jam hujannya 5, jadi ya 100 dibagi. Oh, curah hujan jamannya 30, terus dipakai untuk perencanaan apa meter untuk talang datar dan talang. Kalau talang datar tadi ada penggiringan dari talang yang menggunakan 1% berapa, 2% berapa, 3% berapa. Itu kalau untuk, tapi kalau untuk pemadam kebakaran ini juga ada juga kawasan itu menghitung kebutuhan air bakaran untuk apa, untuk kawasan itu berapa, yang tergantung pada penggunaan gedungnya. Tiap gedung, tiap bahan jenis penggunaan gedung itu ada nilai risiko bakarannya. Ya, gedung yang menerima, yang misalkan mengoperasikan bahan kimia dan segala macam, dengan risiko yang lebih besar daripada yang biasa. Ya, jadi ada. Ya. Terus untuk di gedungnya sendiri itu ada SNI. Ini juga itu tentang dipatok selang untuk bahaya kebakaran kemudian. Terus yang SNI yang 2000 itu untuk sprinkler. Ya. Terus yang itu untuk perencanaan jalan ses. Ya. Jadi untuk itu ada peraturan utama yang sudah, ya, international codes itu National Fair Protection Association ini ya nomor 10. Ya, terus tadi kalau Kementerian itu mengatur manajemen proteksi kebakaran di kota. Ya, proteksi kebakaran di kota. Ya, sistem ketahanan kebakaran lingkungan atau SKEL. Ya, termasuk tindakan darurat pada bangunan gedung serta pembinaan itu untuk kementerian. Tiga komponen yang diperlukan untuk pembakaran itu sebenarnya kan ada bahan bakar. Ya, tanpa ada bahan bakar, api akan oksigen. Tanpa oksigen, ini tidak dapat panas, bisa cukup untuk menaikkan material ke suhu penyakit. Jadi kebakaran itu terdiri dari tiga komponen. Bisa terbakar itu kalau ada panas, ya, ada bahan bakar, ya, ada, ya, ada risiko. Dengan apa? Dengan mencegah timbulnya api, membatasi penjalaran, mendeteksi pemadaman, ini membuat prosedur pertolongan. Itu adalah ya juga risiko. Dalam risiko kebakaran itu ada tadi ya, ya wajib dan. Terus untuk metode pemadaman ada isolasi, mendinginkan, semprotan, mengurangi, memisahkan, dan memutuskan bakteri aktif dan dalam. Ini untuk yang gedung ya. Ya, pemilik bangunan wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran. Tim bersiap diri, mitigasi, respon, kemudian akibat kebakaran. Ini gedung pengelola gedung itu wajib itu kegiatannya. Ya, sertifikat pengguna gedung mendirikan bangunan itu harus ada risiko kebakaran melalui kegiatan dengan personel terlatih berlindung. Ya,
setiap bangunan gedung atau yang berpenghuni minimal 500 atau yang mempunyai luas 5.000 meter persegi mempunyai gedung tinggi atas 8 lantai itu harus menerapkan total manajemen ya. Ya. Terus khusus bangunan rumah sakit yang lebih diwajibkan juga ya menggunakan mempunyai proses industri itu 500 meter persegi harus punya health safety management ya. Jadi kalau 45 tadi itu harus mempunyai manajer untuk menentukan ya, ya termasuk rencana tindakan darurat sistem sesuai ya seperti cukup tersedia sumber air ya, akses mobil cukup ya, tidak ada akses masuk dengan penyediaan master key saja tidak terbatas ya. Sarana proteksi kebakaran meliputi apa saja? Sistem deteksi alarm kebakaran dan sistem komunikasi suara. Sistem pemadam kebakaran terdiri dari apa saja? Alat pemadam api ringan. Sistem hidran. Hidran itu kalau di luar. Sistem sprinkler. Terus ada. Terus bagaimana kalau gedung? Saudara punya gedung itu wajib mempunyai dua solar sama di ya, tapi dan sistem pengendalian ya, ya. Sistem deteksi, sistem pemadam, sistem pengendalian. Terus kebutuhan air, jumlah kebutuhan air minimum tanpa faktor risiko dekatan itu dalam ditulis dalam apa? P itu volume tetap volume galinannya dibagi ARK itu angka klasifikasi risiko kebakaran dikalikan dengan angka klasifikasi konstruksi bangunan. Ya, RK dibagi ARK volume total bangunannya. Kalau saudara punya volume berapa, gedungnya dibagi ARK dikalikan. Kalau ARK jumlah kebutuhan itu dengan waktu belum berdekatan. Kalau ada gedungnya ini, kalau gedung tidak ada sekitarnya kosong, ya kan? Tapi kalau di sekitarnya itu ada gedung lain, maka harus dikalikan dikalikan itu faktor daya dari bangunan yang berdekatan sebesar 1,5 kali. Artinya kalau gedung saudara rapat gitu kan ya, itu harus dikalikan 1,5. Dari hasil tadi volume gedung dibagi ARK kalikan AKK harus dikalikan lagi 1,5 sebagai faktor dari bangunan sekitarnya. Ya, kalau dengan kita yang berdekatan ya. Kalau ARK tadi pembagian itu bisa dilihat di sini. Ya. Dengan klasifikasi Rikusio 3, hanya 3 itu pabrik apa saja? Pabrik tepung, pabrik pembengkalan beras. Kalau angka risikonya 4, kandang kuda, ya. Kalau 5 berapa? Ini tempat hiburan, pabrik, kios, toko besi, ya. Itu risiko pembaginya angkanya di angkanya 5. Kalau yang pembagi 3 itu
Ini yang ya pabrik ya, Perum- pabrik plastik, pabrik ini dari ulang karet itu ada di banyak daerah di kalau pabrik ini. Tapi sebenarnya misalkan kantor berapa? Biasa itu makan ya, ya, makan itu ada ya, ya, ya. Terus kantor tujuh ya, kantor itu ada di sana. Kamar mayat itu gedung pemerintahan oleh RK-nya 6 sama dengan kantor kamar mayat. Kamar mayat itu RK-nya 6 belum dibagi. Nah, kalau gedung pemerintahan juga. Terus untuk AKK ya, angka klasifikasi konstruksi AKK ya, ini bangunan. Kalau konstruksinya itu bangunan tahan api, maka dikalikannya 0, ya, tidak mudah terbakar, dikalikan 0, bangunan gedung biasa, ya, bangunan tipe 4 kayu, kalikan 1,5, karena risikonya gede kan ya. Ya, kalau tahan api kali perkaliannya 0,5. Ya, atasan ini 0,5. Tapi kalau gedung dari kayu, kali perkaliannya atasannya 1,5. Ya. Misalkan di volume, volume kamar mayatnya 100, ARK-nya kan tadi dibagi 100 dibagi 6, kalikan dari kayu misalnya, kalikan dan tidak gedung di sekitarnya ada ya kan. Tapi kalau nggak ada ya kan. Ya, contohnya ini sebuah bangunan gedung bidang rangka kayu, panjang lebar tingginya segitu. Di dekatnya ada bangunan peralatan ukuran berapa AKK dari saudara tadi kan 5 untuk apa saudara 5, konstruksinya 1,5 karena dari kayu. Ini ada gedung sekitarnya 1,5. Rumah diharganya 5. Oh, harus menyediakan 163,5 meter per meter di untuk. Terus hal yang perlu saudara, ini sudah ketemu volumenya, sekarang saudara merencanakan peralatannya apa saja. Saudara tempatkan di mana perhidrannya. Untuk penempatan perhidran, ya, itu harus saudara perhatikan apa. Udah dicapai, mampu menjangkau setiap sudut gedung. Tapi harus saudara buat lingkaran. Jangkauannya itu berapa? Mendapatkan jumlah harus bersedia cukup bila tekanan air segera harus analisis ya, harus pandai ini ada hidran yang bebas hidup ada sprinkler terus ini ya terus ini yang positif air dan berapa menurut aturan SNI
air berapa? 8, tekanannya 3,5 bar kali 45. Kalau bukan perumahan, didasarkan pada luas lantai dan luas lantai terbesar. Sedangkan kurang dari 1.000 meter persegi, itu, maka pos hidrannya harus dibuat. Ya kan? Sebenarnya kita tahu untuk hidran pertama itu 19 liter per detik. Hidran pertama 738, yang kedua hitungnya 19. 38 kali 45, 19 tambah 19 kali 4. Setiap penambahan berikut satu hidran. Jadi kalau hitungnya tambah 100, 1000 tambah 1. 1000 lagi tambah. Ini 1000 liter menit ditambahkan untuk si misalnya tabung ya. Belumnya itu berapa takarannya apa minimal. Tapi ada juga yang ngomong menyampaikan bahwa pada saat kebakaran gedung itu mesti tidak ada pemakaian. Ya, itu bisa mengurangi volume untuk jangan kinerja harus dengan sepasang upaya yang dapat dilakukan masyarakat bekerja lubang dengan aliran keluar di kalau ngejar kita ya ini kalau untuk tangki berter ya dengan tangki sudah hitungannya sama dengan yang nah, ini untuk perencanaan saya kebakaran berat ya, buat daerah bersiap ini pelayanan sprinter ya kalau 10 maka berapa tekanannya ya, tekanannya ini satu dan itu luas daerah perencanaan pendidikan itu misalkan 10 dia kan membutuhkan pasokan air berapa dan air nanti semprotannya itu berapa berapa menit kapasitas alirannya berapa liter per menit dia bisa melayani 10 meter persegi dengan tekanan 4, ya itu kalau ukuran sprinternya 5 meter. Tapi kalau saudara misalkan punya gedung 100 meter persegi, kalau saudara memasang sprinkler, ya misalkan sprinkler, dengan saudara rencanakan satu sprinkler itu 10 meter persegi. Jadi jumlah sprinkler saudara berapa? 10. Jumlah sprinkler saya dan 4 10 bulan 10 ya. Kalau saya dengan tekanan 2,15 debitnya ini. Kalau dengan tekanan 3,75 maka baru debitnya. Ya, itu kalau Pak internet ini kapasitasnya ini Pak. Ini untuk supaya ya, rencanaannya ya saudara biasa tekanannya berapa dari itu saudara dengan bantuan setir bantu. Saya belum sempat ngajari ya, ya enggak ada. Jadi saudara bisa gampang kok perangkat rumah itu. Nanti waktu PAS saya kasih supir. Ya, bicara gambar bentuk tiga dimensinya, debitnya berapa seperti apa
terkait atau saya coba ini kita gambar bisa 3 dimensi. Ya, kayak gitu. Siapa? Tuh, ya. Titiknya yang biasa. Ini titiknya berapa, terus apa kebutuhannya berapa, pipanya saudara isi, pasti membuat panet apa-apa itu ya. Pipanya apa, kebutuhannya berapa, kan yang pipanya ini saudara taruh isi dalam apa bentuknya bisa 3 dimensi. Nah, saudara input rencanakan pipanya berapa, saudara nanti akan ketemu berapa tekanannya. Yang ini aja. Warna ini kan ada kecepatan, ya tekanan. Saudara, apakah kecepatannya terlalu besar atau tidak, ya sama dengan paket atau ya cuma dia bentuknya 3D itu untuk ya apa kan sekarang kita berlatih untuk, untuk latihan apa latihan untuk latihan soal ya. Ini materi hari ini yang dua tadi itu materi 2 minggu yang lalu. Nah, ini saudara lihat layar layar ini, kelihatan layarnya, kelihatan layarnya. Ya, ada, Pak. Tapi yang kebakaran tadi kelihatan ya layarnya, ya. Kalau tadi terlihat, Pak. Oh, yang ini yang tadi sebentar hilang ya. Iya, Bapak. Ya. Di yang latihan soal. Ya, latihan soal untuk perencanaan air limbah dan pen. Terus yang kedua itu untuk perencanaan drainase. Yang ketiga untuk perencanaan dan ya air limbah dan saluran. Pada perencanaan air limbah Dapen, saya sampaikan bahwa untuk air limbah Dapen itu berdasarkan pada beban unit beban alat pelabuhan. Ya, secara skematis ya pada perencanaan air limbah dan pendidikan itu sebenarnya ada 3 elemen. Ya, ada yang pipa utamanya biasanya tegak, terus ada cabang dan ada individu. Individu itu terkoneksi dengan alat-alat pelabuhan. Skematisnya kan ini ada pipa tegak, pipa cabang atau biasanya menggunakannya, terus ini pipa. Pada fan juga ada pipa tegak, pipa cabangnya, dan pipa fan. Ya, untuk ukuran pipa alat plumbing itu terkoneksinya apa ya? Itu ukuran pipa individu yang tergantung pada jenis alat plumbing yang dilayani.
Jadi misalkan mesin cuci dan rumah tangga itu minimal pipanya harus 2 inch. Ya. Unit bebannya 3. Kalau umum ya juga 3, tempat berkumpul 3. Air minum atau alat pendingin itu pipanya 1/4. Unit bebannya. Ya. Jadi dari tabel 9 dan 10, tabel 10 ini saudara akan mendapatkan informasi apa? Saudara akan mendapatkan informasi mengenai diameter pipa untuk pipa individu dan unit, ya, secara ukuran pipa alat lambing dan nilai unit beban alat lambing. Di tabel lagi itu cara mendapatkan informasi mengenai ukuran pipa dan nilai. Terus untuk perhitungan diameter pipa cabang dan pipa induknya, ya ini ada pada ukurannya ini berapa, nilai libatnya berapa. Seperti ini. Untuk diameter pada nilai libatnya. Ya. Kalau pipa horizontal, ya pakai yang atas ini. Pipa horizontal diameter 1/4, dia melayani 1. Kalau diameter 12 bisa melayani 800. Pipa tegaknya bisa 840. Pipa horizontalnya 820. Ya. Ini untuk diameter pipanya. Ya, penetapan diameternya ini yang atas ini. Untuk vertikal dan tegak. Horizontal dan untuk panjang maksimumnya, saudara lihat di sini. Ini khusus untuk panjangnya. Misalkan saudara gunakan pipa vertikal atau tegak. Itu kalau diameter 1/4, ya, itu maksimum panjangnya 4 meter. Ya. Kalau pipa 8, saudara kurang panjang pipanya. Ya. Jadi kalau pipa ukurannya kecil itu tidak boleh panjang, ya, dia harus 14. Kalau lebih panjang lagi harus dibesarkan ukuran pipanya. Ya begitu. Tidak ada pipa yang kecil tapi melebihi 14 tidak boleh dihitung itu, ya. Kalau 1/4 itu tidak boleh panjangnya lebih dari 14. Ini penggunaan yang hasilnya. Sedangkan pipa pen baik horizontal dan vertikal itu sama. Kalau yang pipa air limbah kan dibedakan antara pipa vertikal dan pipa horizontal. Tapi khusus untuk pen ini sama, ya, dengan panjang maksimum yang berbeda. Kalau saudara gunakan pipa 1/4, panjangnya maksimal bisa 45. Ya. Misalkan ada pertanyaan, berapa ukuran pipa tegak yang saya gunakan? Untuk 256 ubab, saya melayani, saya hitung ubabnya 256. Ya, ubab. Ya, pipa tegaknya 256. Berapa diameternya? Saudara lihat di sini. Pipa tegak 256. Oh, berarti diameternya 256, diameternya 4. Berapa ukuran pipa horizontal yang melayani 216 pipa? Berarti pipa horizontal 216. Oh, diameternya 4. Berapa panjang maksimum pipa air limbah untuk diameter 2 inch? 2 inch.
Oh, maksimumnya melayani 37 meter. Berapa yang melayani 48 ubat? Fan 48 ubat. Oh, 2,5. Panjangnya berapa? 108. Bagaimana kalau misalkan 48 tapi panjang perencanaan saudara 190, tidak 180 ya saudara naikkan diameternya tidak menjadi 2,5 tapi harus dinaikkan menjadi 3. Makanya pandai-pandai membaca tabel dan menghitung panjang pipanya. Ya, itu untuk ahli badan. Gampang kan? Ya. Ini kalau saudara latihan ya saudara itu. Misalkan ini ya. Tapi yang hitam itu diameter pipa. Bisa hitam itu. Biru itu kumulatif. Merah itu ukur alat kelamin. Isi, misalkan ini 2 ukur. Di sini 2 ukur. 2 ukur untuk pipa di situ. Nah, saudara pipa individunya, saudara tinggal lihat diameternya berapa. Oh, unit alat kelaminnya misalkan ini BC, saudara dia tabel lagi. Berapa minimum alat kelaminnya, diameter minimum untuk pipa individunya, berapa nilai itu. Berarti segera jumlah saja. Ini alirannya ke sini. Berarti kan ini 2 ukur. Tambah 2 ukur, 4 ukur. Oh, ke sini 6 ukur. Diameternya, saudara lihat. Oh, 6 ukur. Kota pipa horizontal 6 ukur. 6 ukur, oh, sudah. Jangan sudah naikkan 8. Diameternya 2 inch. Jadi di sini 2 inch. Ya kan? Terus dari sini sejumlah akhirnya ketemu pipa yang maupun ini 22 ukur. 22 ukur berapa? Ya, lihat. Horizontal 22 ukur 3 inch. Ini 3. Totalnya berarti berdiri yang merah ini berapa? Terus untuk fan itu. Fan yang setelah ketemu angka 2 tambah 2, 26. Fan-nya hanya 6. Berapa diameternya? Fan hanya 6. Oh, saya pakai 1 ya. Gampang kan kalau untuk perencanaan air limbah dan ya, yang penting saudara dapat dulu diagramnya. Ya, dalam 3 dimensinya dilihat tabel, nah selesai. Ya, untuk perencanaan air limbah dan sekarang drainase. Saya sampaikan, drainase itu ada atap, mulai dari saudara dapatkan informasi rencana luasan atap, curah hujannya, saudara dia merencanakan ukuran pipa. Pipanya ada 2 jenis, pipa horizontal dan pipa ya, ya, ya. Pipa horizontal ada 2, yang pipa-pipa, ya yang pipa separuh dengan kemampuan yang ya. Ini contohnya untuk kemiringan 2%, kemiringan 4%. Kemiringan itu bukan kemiringan atap ya, kemiringan pipa horizontal ya. Ini ya pipa tegak menggunakan tabel nomor 17 ya.
Ya, ini contohnya. Ya, terjadi curah hujan maksimum harian 25. Lama hujan 2 meter. 2 jam. Jadi harus saudara bagi kan. Ya, 54 dibagi 2 jam, ketemu 127. Luas bidang yang dilayani 208. Kemiringan 3%. Berapa diameter pipa horizontal? Intensitasnya 127. 127 itu bisa melayani luasan berapa? Tadi ya, kita lihat 127. Kemiringannya berapa tadi? 4. Ya. Kelima berapa? Luasnya 280. Curah hujannya 127, bisa melayani 280. Diameternya berapa? 4. Debitnya berapa? 9,4. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau curah hujannya tidak ada di tabel, maka saudara lakukan interpolasi. Ya, interpolasinya dari mana? Dari contoh latihan yang saya berikan pada ya, diameternya 4. Terus untuk pipa tegak, slope-nya 1%, luasannya curah hujannya 54,6. Artinya curah hujan tidak ada di tabel. Sudah hitung tadi curah hujan, angkanya diangkat berapa? Kira gampang saja. Itu berapa? Curah hujannya 54, ya. Berarti antara 50 sama 78. Dari sini. Luasannya berapa? Luasannya setelah luasannya direncanakan tadi 1532, 1532, 50 sampai 1532. Oh, 15 itu antara 1500 sampai antara 1400 sampai 2000. Oh, jadi saya gunakan pipa. Itu kalau kasarnya cepat begitu. Tapi kalau dianalisa seperti ini, kita coba dengan diameter 6 inch tidak cukup, tapi dengan 8 inch itu cukup. Ini saudara bisa dengan tabel, saya untuk memastikan ya saudara dengan interpolasi tadi yang saya sampaikan. Ya, itu untuk pemadam untuk yang terakhir ini soal untuk pemadam. Di sesi kedua kuliah ini saudara diharapkan bisa merencanakan limbah dan pen, terus drainase, sama terus untuk pemadam kebakaran. Ya, ini sebuah gedung perkantoran 15 lantai. Ya, luasnya kurang dari 1000 meter persegi. 15 lantai ya. Menggunakan sistem berhidran. Dengan ketentuan berhidran itu yang dipasang di luar gedung. Menggunakan bentuk pos hidran. Pos berhidran sebanyak 4. Masing cangkul rebus adalah 30 meter. Jadi punya jari-jari 30. Kalau disemprotkan, dia bisa menjangkau 10 meter. Misalkan bekerja serentak 2 dengan diameter 2,5. Sedangkan dibangun gedung itu dipasang berhos reel 42 bentuknya. Jangkauannya juga 30.
Kalau terjadi kebakaran bekerja 4. Baiklah, portable. Apakah pemakaian gedung itu sudah cukup? Berikan alasan. Ini dengan seket kan, harus diseket kan. Apakah sudah sistem yang saudara pasang tadi sudah menjangkau seluruh gedung? Ya, itu kan tentang kebutuhan air. Biar tadi ada tabel yang diasumsikan kan minimal 45. Ya, ya. Di luar gedung ini gedungnya misalkan bentuknya ya empat empat apa di luar yang di luar kan warna merah ini ditaruh 1, 2, 3 ini untuk melayani apa buat lingkaran. Oh, yang ini melayani 4. Kalau yang dalam yang hijau ini jarak buat lingkaran 30 meter. Hijau di sini 30 meter. Jadi, oh sudah terlayani semuanya. Oh, jadi 4 tadi. Begitu juga yang di luar. Ya, nanti buat lingkaran. Ini 30, ini 30, ini itu berarti sudah bisa semuanya bisa. Ya, penentuan debit tadi sudah saya sampaikan. Perlu tadi kan kurang dari 1.000 kan. Gedungnya kan kurang dari 15 lantai. Kebutuhannya kurang 1.000. Ya, jumlahnya berapa? Cara direncanakan berapa? 45 menit. Debit pertama 8, kedua 19, berikutnya penambahan 1 liter. Kebutuhan airnya yaitu jadi sama dengan tadi 0,38 detik ya. Pertama, yang kedua 0,19. Jadi 0,38 ditambah 0,19 ini per detik. Aktifnya 25. Waktunya harus 45 menit kan tadi. Kita 0,545 kali 45 menit kali 3 detik. Oh, volumenya 153,9. Untuk yang kebutuhan THR untuk air berseril ini 0, untuk 1 alat kita terus 450 liter per menit. Kalau 4 alat ya 3 dikalikan ketemu 41. Terus kita dengan bentuk es keluarkan nanti ya tidak jauh ya karena akan tabelnya di apa di sesi kedua ini kan saudara bisa menghitung merencanakan pipa air limbah dan kedua untuk drainase gedung dan persilnya itu membutuhkan berapa perhitungan kan berapa wajib kelola air hujannya ya untuk gedungnya ya berapa meter dan diameter pipa meter dan pipa ya luasan 992 itu harus bisa dilayani 1 tegak tapi kalau berikutnya itu lakukan ya terus yang terakhir pemadam kebakaran ya pelayanannya tergantung pada jenis apa peralatan yang digunakan. Ini sebelumnya menghitung kebutuhan air untuk apa pemadam kebakaran itu ya dari volumenya atau risiko kebakaran dari bahan yang digunakan dan fungsi dari
kita belajar ketemu. Ya, secara detail pemakaian kesadaran itu sendiri bisa digunakan dan ya pada pola. Nah, lagi saudara tinggal pilih ya, saudara tarik di apa suplai ke alat-alat itu dia ada yang 30 panjangnya, ada yang 20, tergantung pada saudara. Saudara tinggal bikin lingkaran supaya saudara terlindungi oleh alat. Ya, seperti ini. Ya, gedungnya 4 lantai kan ada berapa ada. Setiap lantai diletakkan berapa realnya berapa. Realnya ada 4 kan tadi. Dengan diameter 13, jangkau pelayanan 30 buat diameter pusatnya ini jarinya 30. Semua area gedung di dalam gedung sudah bisa terlayani oleh vertikalnya. Kalau kiranya kita taruh ini tinggal dibuat diameternya berapa, pakai uang yang lingkaran warna. Kalau ada yang belum terlingkupi, ya saudara tambah, kan begitu aja. Itu untuk perencanaan. Ya. Terus untuk apa penentuan debitnya, kalau konsideran aku ya ban gedung bagi 2 tadi debitnya pertama 38 kedua 8. Ya penambahan bentuknya ini untuk ditambahkan untuk yang apa ya itu ya. Ya, soalnya nanti ya kita itu ya. Ya. Ada pertanyaan dari kita hari ini untuk drainase sama pemadam kebakaran. Juga latihan-latihan untuk EAS sifatnya kita pikiran atau pakai boleh atau tidak pakai AP kalau ujian. Yang dikhawatirkan saudara selesai terus saudara foto dan sebarkan ke teman-temannya. Hanya pengawas-pengawas itu dan tidak lagi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita sampai ketemu di EAS ya. Bagaimana nanti kita bisa ya ketemu kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.